hari ini kita akan berbicara tentang rumah kita. Ya, rumah kita yang bukan di dunia. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabar jemaat? Baik. Ya puji Tuhan, ya, kita yang hadir sini baik. Ya, memang lebih banyak kosong tempat duduk kita selain memang kita jumlahnya sedikit dan lebih sedikit lagi karena banyak yang tidak hadir hari ini. Dan ya kita berdoa untuk mereka semuanya kiranya ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa sehingga pada kesempatan berikutnya boleh bersama-sama dengan kita di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langsung saja saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Surat Filipi pasal ketiga. Kita baca ayat yang ke-20 hingga ayat 21. Ya sebenarnya meskipun nanti kita membahasnya dari ayat 17. Ya. Tapi kita baca ayat yang ke-20, 21 saja. Ya. Kalau sudah ditemukan kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena kebanggaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya dia dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Oke. Di ayat 20 katanya apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita warga negara Indonesia sementara, tapi kewargaan sejati kita ada di surga. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sekarang secara tertulis, di mana kami bisa baca, kami bisa renungkan, pelajari setiap saat sesungguhnya, baik secara individu dan saat ini kami akan melakukan sebagai satu jemaat. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat pengertian, agar dengan itu kami bisa memahami firman-Mu dan juga kemampuan bagi kami, keberanian bagi kami untuk melakukannya, mengaplikasikannya dalam hidup kami, sehingga nanti kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga sebagai pelaku yang setia. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kewargaan sorgawi, kewarga negaraan sorgawi, menjadi warga negara sorgawi, menjadi warga surgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya ini pun jelas ini tidak semua orang menyandang sebagai warga surgawi. Tidak semua orang, tidak semua manusia memiliki kewargaan surgawi. Nah ini paralel dengan lagu yang kita nyanyikan tadi. Rumahku bukan di dunia fana ini. Ini bukan berbicara tentang rumah atap spandek atau bukan. Ini berbicara tentang tempat kita yang sejati, yang dimana sekarang sedang dipersiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Katanya dia pergi untuk menyediakan rumah tempat. Sudah didesain. Ya, saya tidak tahu tipe berapa yang punya saya. Ya, saya kemarin lihat ada teman itu yang dia bergerak di bagian marketing rumah ya untuk properti, ya market properti, dan dia posting ke saya di WA di daerah BSD Tangerang yang dekat dulu Pak Stephen tinggal ya.
Itu ada kompleks katanya tuh. Itu kan sekarang sudah jadi kota di tengah kota. Wah, saya lihat rumah satu kamar. Luas bangunannya nggak sampai 60 meter persegi. Kecil sekali. Satu kamar. Harganya hampir 400 juta. Satu kamar. Waduh, kalau di sini hampir 400 juta masih lumayan besar. Iya kan? Besar. Bahkan masih bisa dapat tanah yang berhektar ya. 400 juta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat di sini tergantung seberapa besar kita, berapa kita berjuang, berusaha mengumpulkan dana, iya kan? Dan akhirnya dengan dana yang terkumpulkan kita bisa dapat lahan yang cukup besar dan dapat bangunan yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalau di Manado misalnya dibanding dengan yang di sana, ya 300-an juta hanya dapat satu kamar. Di Manado 300-an juta mungkin bisa sampai 3-4 kamar gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat di surga Anda mau buat seberapa indah, seberapa besar? Anda mau ingin yang seberapa wow, seberapa ini kemuliaannya seberapa bersinar? Ya sebenarnya adalah tergantung dari Anda hidup sebagai orang percaya itu seperti apa. Ya itu kan berbicara upah di sana. Bicara tentang upah. Dan Tuhan katakan upah setiap manusia yang masuk surga itu berbeda. Nah, tapi saudara yang dikasih Tuhan, sebelum lebih jauh ke sana, kita akan lihat dulu di sini. Ya, lihat. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, Paulus berkata tubuhnya yang sekarang adalah tubuh maut. Kalau di sini katanya apa? Tubuh hina. Tubuh hina ini adalah tubuh maut. Tubuh maut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang paling mendasar di sini, siapa sajakah yang bisa menjadi warga surgawi? Apakah semua orang? Wah, saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak mungkin semua orang, hanya sebagian. Nah, lantas siapa? Siapa orang yang seperti apa yang bisa memenuhi syarat sebagai warga surgawi? Kriterianya apa? Itu. Kriterianya apa? Ya, ada jemaat cerita bahwa ada salah satu anak mau tempuh pendidikan di Australia supaya dapat pekerjaan, dan pekerjaan itu bisa membuat dia mudah untuk mengurus administrasi syarat untuk menjadi warga di sana. Wah, berarti ada kriteria, ada syarat-syaratnya ya, menjadi seorang warga negara di suatu tempat. Nah, untuk menjadi warga surgawi syaratnya apa? Apa syaratnya? Alkitab berkata bahwa satu-satunya syaratnya adalah dengan apa? Mengaminkan Yesus sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Nah, kalau di sini dari ayat 17 katanya, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti yang kami yang menjadi teladanmu, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, ini kontras. Ini kontrasnya. Orang yang menjadi warga surgawi adalah orang yang tidak menjadi seteru Kristus.
Orang yang tidak menjadi seteru Kristus adalah orang yang seperti apa? Adalah orang yang menyesali, menyadari ya. Mungkin pertama kali adalah yang menyadari bahwa dirinya adalah manusia berdosa. Dia adalah manusia yang akan dihukumkan di neraka. Dia adalah manusia yang akan dibinasakan karena dosanya, karena keinginannya, karena hatinya yang menentang Tuhan, yang tidak mau percaya kepada Yesus, yang lebih menuruti hawa nafsu. Ini adalah orang yang seteru Kristus, seteru Kristus. Di sini katakan seteru salib Kristus. Dia menyadari dia orang berdosa, dan setelah dia sadar bahwa kalau tidak melalui salib Kristus, tidak dengan cara dihukum mati, dan hukumannya adalah hukuman mati, hukuman dibinasakan, maka dosanya tidak mungkin bisa diselesaikan. Nah, kalau dia selesaikan dengan caranya, maka cara satu-satunya adalah dibinasakan kalau dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kalau begitu saudara, karena dosa dia mati. Nah terus supaya dia biasa hidup bagaimana? Ya Tuhan bilang, kamu perlu percaya kepada Yesus. Karena Yesus telah menggantikan kamu dimatikan di atas kayu salib. Kalau tidak mau percaya, berarti kamu sendiri akan mati. Kan seperti itu. Kalau tidak mau percaya kepada Yesus, berarti kamu akan mati karena dosamu. Dan tidak akan menikmati hidup yang mulia. Kamu nanti mati dalam kekekalan. Tapi supaya menjadi warga surgawi bagaimana? Kalau sudah mati dalam kekekalan tidak menjadi warga surgawi. Gimana bisa menjadi warga surgawi? Percaya bahwa Yesus yang adalah Allah mati di atas kayu salib bukan karena salahnya, adalah karena salahmu. Karena salah saya lah Yesus mati di atas kayu salib. Dan dengan demikian maka saya menyesali sungguh perbuatan saya, dosa saya, dan saya tidak mau lagi jatuh di lubang yang sama. Saya tidak mau lagi berdosa. Saya menyesali itu dan saya mau janji untuk hidup bagi Kristus. Hidup mau menggantikan dia. Hidup di dunia ini karena dia telah menggantikan saya, dihukumkan di atas kayu salib. Dan dengan demikian engkau telah menjadi orang yang namanya terdaftar sebagai warga surgawi. Ya, hanya itu satu-satunya cara. Nah kalau tidak demikian, tidak pernah ada satu orang dan tidak akan mungkin ada satu orang pun yang bisa menjadi warga surgawi. Tidak ada. Tidak ada. Hanya itu satu-satunya cara. Karena kalau tidak demikian, berarti orang itu akan terus menjadi apa? Seteru salib Kristus. Menjadi seteru salib Kristus. Menjadi seteru salib Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah seseorang menjadi warga surgawi, apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan dalam hidupnya? Apa yang harus dia lakukan dalam hidupnya? Di sini katanya dikatakan ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya melihat ini dalam dua aspek ya, dalam dua sudut pandang. Bisa secara memang kita secara literal bahwa kita nantikan Yesus dari surga, gitu kan? Dari surga. Tapi saya pikir agak kuat, karena kalau menantikan Yesus dari surga, ya Yesusnya memang sudah di surga nantinya ketika kita masuk surga. Dia memang sudah di surga. Apa yang kita nanti? Nah, saya menantikan di sini, menantikan ini adalah dalam statusnya sebagai seorang yang sudah memiliki kewargaan surgawi. Tetapi secara lokal
kasih, dia masih ada di dunia ini. Gitu kan? Dia masih di dunia, tetapi statusnya dia sebagai warga surgawi. Ibarat kayak orang di Australia, orang Australia, dia memang warga negara Australia, tetapi dia ada di Indonesia. Sebagai seorang warga Australia yang ada di Indonesia, dia menantikan seseorang yang datang dari Australia. Nah, mungkin mengerti ya, paham ya? Jadi dia memang adalah warga surgawi. Setelah dia percaya Yesus, sekarang siapa yang percaya Yesus? Punya iman kepada Yesus. Semua kan? Ya. Berarti otomatis kita yang percaya Yesus adalah warga surgawi saat ini. Tetapi kita belum di surga kan sekarang? Ya. Belum di surga. Kita masih ada di dunia. Nah, sementara dengan status sebagai warga surgawi ini, kita menantikan Yesus yang adalah juru selamat kita. Kita menantikan dia. Menantikan dia. Yang untuk membawa kita nanti betul-betul mendiami rumah kita yang sejati itu. Nah, ini yang dilakukan setelah seseorang menjadi warga surgawi. Dengan kata lain, setelah seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seorang dilahir barukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baru yang kedua, katanya adalah orang yang apa yang terjadi, apa yang dilakukan adalah senantiasa menyadari, adalah senantiasa memiliki pengharapan bahwa dia tahu tubuhnya yang hina ini akan diubah. Ya, kata Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 24 katanya, tubuh maut ini akan diubah. Kenapa disebut tubuh maut oleh Paulus? Kenapa? Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya tubuh daging ini akan binasa, akan mati, binasa. Bahkan oleh tubuh daging inilah seseorang bisa digiring kepada maut. Ngerti ya? Karena dengan keinginan daging inilah yang terus menggiring seseorang untuk melakukan dosa. Makanya disebut dengan tubuh maut. Tetapi kita punya pengharapan bahwa tubuh maut ini akan diubah. Ya, kita belajar tentang eskatologi kan tiap hari Rabu. Tubuh maut ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan katanya, tubuh yang sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Waduh, begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh menantikan. Saya bukan saja menantikan bahwa saya nanti tinggal bersama-sama dengan Yesus, dengan tempat tinggal yang jalannya katanya itu, waduh, batu aki yang sempat viral, harganya sampai miliaran, itu nanti jadi fondasi. Jalannya dari emas dan lain sebagainya. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, bukan hanya sekedar itu, bahkan saya yang paling nantikan adalah bagaimana saya memiliki tubuh yang seperti Yesus pakai setelah dia dibangkitkan. Waduh, hari ini kita dengar, saya terkadang agak khawatir juga kalau tua ini saya dapat gula, dapat jantung atau gimana ini. Waduh, kolesterol saya, makanya sampai hari ini saya tidak pernah periksa ini karena ini baru asam lambung saja saya makannya nggak boleh ada cabai berlebihan, nggak boleh berlemak, nggak boleh, aduh ribet sekali gitu, ribet. Kenapa? Karena kita masih dengan tubuh yang hina ini gitu. Nah, kalau sudah dengan tubuh kemuliaan, kita tidak perlu khawatir dengan masalah makanan dan lain sebagainya. Bahkan nggak makan pun tidak masalah. Gitu. Wow, indah sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini adalah tubuh yang bersifat kekal. Dan ini menjadi pengharapan bagi kita yang telah memiliki kewargaan surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya apa hari ini kita dengan pengharapan itu? Sehingga dengan pengharapan itu yang terus kita sadari, yang terus kita ingat
Ini akan membuat kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan penuh keberanian, dengan penuh keyakinan bahwa ini tidak sebanding dengan apa yang akan saya miliki nanti. Dan bahkan akan mendorong kita semangat menyampaikan kebenaran. Ada orang bilang, wah, kamu nanti ke sana nanti susah, nanti kamu diledek, nanti kamu diludahi, atau bahkan kamu dianiaya segala macam. Buat kita sih itu bukan suatu problem yang ini utama dan yang menghalangi kita memerintahkan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, katanya ini akan diberikan oleh Tuhan, akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang menantikan Dia sebagai juru selamat. Dan mereka yang menantikan ini adalah mereka yang telah mendapatkan kewargaan surgawi. Mereka yang telah mendapatkan kewargaan surgawi adalah mereka yang bukan menjadi seteru salib Kristus. Nah, ini positifnya. Sekarang kita lihat yang negatifnya. Kalau ini kita berbicara tentang mereka yang menjadi warga surgawi. Nah, terus mereka yang bukan menjadi warga surgawi adalah mereka yang seperti apa? Satu, ya jelas mereka yang menjadi seteru salib Kristus. Di sini ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih mungkin kalau Paulus hidup hari ini, mungkin yang akan lebih membuat dia menangis teraung-raung, ya kan? Bahwa ada mereka yang sudah berpikir, mereka sudah menyebut Yesus, mereka sudah rajin melakukan sesuatu demi nama Yesus, berpikirnya sudah menjadi warga surgawi, tetapi mereka adalah seteru salib Kristus. Wah, mungkin Paulus, kalau ini kan katanya dia sambil menangis katanya, ya, sambil menangis, ya, sambil menangis. Dia tulis sambil menangis. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, mungkin akan lebih membuat menangis lagi adalah mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus, tapi berpikirnya mereka hidup sebagai orang yang bukan seteru dari salib Kristus. Ini lebih menyakitkan, saya pikir. Gitu. Bayangkan kita mau yakinkan orang untuk menjadi seorang yang jangan menjadi seteru kali salib Kristus. Tapi no, saya tidak menjadi seteru salib Kristus. Saya hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus, taat sama Tuhan, bukan menjadi seteru salib Kristus. Tetapi kita tahu bahwa dia adalah orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Itu akan lebih membuat kita bersedih, saya pikir. Seperti Paulus di sini katanya, menangis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seteru salib Kristus, ya. Seteru salib Kristus. Ciri-cirinya seperti apa orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus? Ya, di sini firman Tuhan kasih ciri-cirinya. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mungkin kalau dikelompokkan, ya, dikelompokkan mungkin di sini kita lihat kalau dikelompokkan di sini dari pertama mungkin masalah perut, ya, masalah perut. Mereka menjadikan perut mereka sebagai Tuhan, ya kan? Kesudahan mereka kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Wah, nggak main-main loh ini. Ini
Banyak orang berpikir berhala itu yang ada ukiran patung gitu kan, yang ada yang kurus sekali, ada perutnya buncit gitu, ada yang tangannya banyak. Wah, itu berhala. Ya, tidak berpikir bahwa berhala itu ada banyak macam. Berhala itu ada banyak macam. Dan di sini firman Tuhan sudah kasih tahu salah satunya. Perut ternyata bisa menjadi berhala. Masalah perut, bukan perutnya ya, bukan perut kita, bukan, tapi masalah perut. Masalah perut bisa jadi berhala. Masalah makan tak makan ini bisa jadi berhala. Ya, kita kan sering nonton ya, dulu sempat ada orang yang bunuh orang lain. Ya kan ada sempat viral yang beberapa tahun lalu di Jakarta. Ada seorang yang bunuh orang lain hanya demi sebungkus nasi. Wah, ini masalah perut ya. Ya, duit cuma hanya bisa beli sebungkus nasi bungkus saja. Rela untuk bisa apa? Rela tidak mau kehilangan itu dan rela bunuh orang. Betul-betul jadi berhala. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, masalah perut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, banyak orang hanya berpikir bagaimana besok bisa makan, ya, bagaimana besok bisa makan enak, bagaimana besok bisa buat pesta, undang banyak orang dan makan babi putar dan lain sebagainya. Waduh, sampai apa? Oh, yang nggak ada pun bisa dibuat ada dengan cara hutang dan lain sebagainya. Akhirnya berimbas kepada waduh, hidup semuanya terfokus hanya dalam masalah makan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini adalah ciri-ciri dari kehidupan orang yang menjadi seteru Kristus. Prioritas hanya dalam masalah makan. Perut mereka katanya. Ya kan ada orang yang sampai bisa lihat ini. Ya sekarang kan viral trennya video-video mukbang ya, mukbang atau makbung ya, mukbang ya, yang makan banyak-banyak sampai ada yang kurus tiba-tiba sudah jadi over dia punya berat badan, ya, obesitas. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya perut mereka katanya menjadi Tuhan mereka, ya, jadi Tuhan mereka. Ya, sehingga kalau kita baca di dalam Roma pasal 16 ayat 18, ya Paulus menulis di sana katanya, orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi apa? Melayani perut mereka sendiri. Wah, melayani perut. Ya, ke gereja berpikirnya apa? Ya karena di gereja dapat sembako, dapat mentega 1 kilo, ya dapat telur 1 baki. Masalah perut. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bermegah di dalam aib mereka. Bermegah dalam aib. Paham tak ini maksudnya apa? Orang yang menjadi seteru Kristus, mereka senang, mereka bangga dengan dosa. Bermegah dalam aib. Dosa itu bukan, padahal itu aib mereka, tapi mereka bangga cerita, saya kemarin gini loh, saya begini, bangga sekali, padahal itu dosa. Saya kemarin, tahu nggak, saya minum dari pagi sampai pagi, pulang teler, sampai di rumah pun istri marah-marah. Itu mah biasa, sebagai laki-laki mah biasa itu. Senang sekali, bangga sekali cerita ke teman-teman, padahal ini dosa. Bermegah dalam aib. Bermegah dalam aib. Ada loh. Saya kemarin ada proyek tau. Ya, sebenarnya saya cuma dapat sedikit, cuma ada main sedikit lah, dapatnya lumayan saya dapat. Aib. Bermegah dalam aib. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, yang ketiga, mereka hanya peduli pada hal-hal duniawi. Wah, ini saya sudah pernah sampaikan. Orang lahir baru, orang yang telah bertobat, prioritas utama hidup adalah perkara surgawi. Perkara surgawi. Bukan berarti kita tidak perlu memikirkan gimana besok makan, ya kan?
Bukan berarti kita tidak perlu memikirkan bagaimana biaya anak sekolah saya, sekolah anak saya. Bagaimana ini? Nah, kita perlu pikirkan karena kita masih ada di dunia ini. Tetapi itu bukan menjadi hal prioritas utama dalam hidup. Sehingga itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Tapi sebagai orang yang lahir baru, orang yang bukan seteru dari Kristus, itu memprioritaskan hal rohani lebih dari apapun juga yang ada di bawah kelolaan ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dan yang keempat, hidup mereka katanya apa? Berakhir dalam kebinasaan. Ya, mereka yang menjadi seteru dari salib Kristus adalah mereka yang tidak terdaftar sebagai warga surgawi. Dan kalau tidak terdaftar sebagai warga surgawi, terdaftarnya di mana? Di mana? Ayo. Ya, dalam kebinasaan kekal. Di neraka. Di neraka. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, betapa pentingnya bagi seseorang untuk sungguh-sungguh mengintrospeksi imannya, hatinya. Sudahkah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya? Sudahkah dia menjadikan hidupnya bukan seteru dari salib Kristus? Kalau dia masih mendapatkan bahwa dia hidupnya masih menunjukkan ciri-ciri dari seorang yang masih seteru salib Kristus, segera perbaiki. Segera datang kepada Tuhan. Setelah sadari bahwa Anda adalah orang berdosa dan perlu mengimani Yesus untuk supaya dosamu diselesaikan oleh Yesus dan Anda mendapatkan jaminan hidup kekal, Anda mendapatkan status sebagai warga surgawi. Dan dengan demikian Anda akan terhindar dari kebinasaan kekal. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Roma pasal yang ke-6, di sana disampaikan ayat 21. Roma 6 ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Sebenarnya mereka yang hidup sebagai seteru salib Kristus, seharusnya mereka yang adalah orang yang paling, wow, ya kalau kita paling memalukan, bermegah terhadap aib, berusaha hanya demi masalah makan, pagi makan, sore kolose. Yang mereka perjuangkan hanya hal yang seperti itu. Ya. Berjuang mati-matian hanya masalah perut. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jadikan dirimu jadikan hidupmu sebagai hidup yang telah mendapatkan status sebagai warga surgawi. Ini penting. Mungkin Anda berpikir, saya kan masih di dunia. Iya, kesempatannya selagi kita masih di dunia. Kalau sudah bukan di dunia ini, antara dua, Anda tak punya kesempatan lagi, atau Anda sudah memiliki jaminan hidup kekal yang mulia itu. Karena kesempatannya ada di dunia ini. Makanya saya bilang tadi, menantikan Yesus sebagai juru selamat itu sebenarnya berbicara ketika kita punya status sebagai warga surgawi yang masih hidup di dunia ini, menantikan dia datang untuk menjemput saya dan saudara di dalam rapture nanti. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita dan hidup kita akan semakin lebih baik lagi di dalam beriman. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.